Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor UMKM, begitu yang akan menjadi pendorong ekonomi digital. Dan nanti berikutnya kita akan bicara mengenai BMKG, kondisi dari gempa bumi di Cianjur. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review berikutnya. Ya, pemerintah terus mendorong sektor UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital, di mana Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 30 juta UMKM sudah masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024 mendatang. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta platform digital yang tergabung dalam Indonesia E-Commerce Association atau IDEA, untuk mewujudkan target 30 juta onboarding digital pada 2024 mendatang. Adapun berdasarkan data IDEA hingga Oktober 2022, jumlah UMKM yang sudah onboarding digital mencapai 20,5 juta UMKM. Guna mencapai target tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Tete Mas Duki mengatakan, koordinasi terus dilakukan antara lain dengan fokus pada 7 kelompok UMKM, serta 7 aspek transformasi digital UMKM yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan platform digital. Tete menambahkan selain meningkatkan jumlah UMKM yang onboarding ke pasar digital, pemerintah juga akan membuat data tunggal UMKM by name by address dengan membuat Project Management Office sebagai upaya monitoring program digitalisasi. Tete juga berharap UMKM bisa terus tumbuh dan merambah pasar global, mengingat dari beberapa platform juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan serta program pemberdayaan UMKM. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, UMKM menjadi pendorong ekonomi digital di tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak TB Vicky C. Satari. Beliau adalah staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Ya, halo, selamat pagi Pak Vicky. Ya, halo. Halo ya Mas. Ya, Selamat salam pagi. sehat Pak Vicky. Sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai UMKM yang selalu menjadi fokus dari pemerintah begitu, dan terbukti memang menjadi penopang perekonomian nasional di saat krisis maupun pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana Pak, bisa diupdate terlebih dahulu kondisi dari UMKM di Indonesia hingga hari ini? Ya, terima kasih Mas. Seperti kita ketahui, UMKM kan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya. Jumlahnya 64,2 juta atau setara 99,9% dari jumlah total pelaku usaha di Indonesia, berkontribusi nyaris 60%, lebih daripada 60% kepada PDB nasional ya, atau sekitar 8.500 triliun. Ini menyerap 99,9% tenaga kerja atau setara dengan 130 juta. 97% ya. Jadi dan ini menghimpun total 60% lebih investasi nasional. Oke. Nah, kita juga informasikan bahwa pemerintah hadir terus memperkuat dari mulai pembiayaan yang memang target presiden akan kita tingkatkan sampai dengan 30% dari kredit perbankan nasional. Hari ini sudah disiapkan kurang lebih 370 triliun tahun 2022 ya untuk kredit usaha rakyat yang sampai dengan per Oktober lalu sudah mencapai nyaris 300 triliun atau setara dengan 78,6% penyerapannya. Jadi sebetulnya ini sudah banyak sekali fokus dukungan ke pemerintah kepada pelaku UMKM, Mas. Itu dia UMKM yang memang menjadi fokus dan juga pemberian bantuan insentif. Nah, kalau kita bicara mengenai insentif, selama ini sudah dirasakan seperti apa saja nih bagi pelaku UMKM dan jenis-jenis insentif apa yang sudah diberikan bagi pelakunya, Pak Vicky? Ya, sejak khususnya pada saat pandemi di 2020-2021 melalui program pemulihan ekonomi nasional PEN, pemerintah sudah sangat memperhatikan, memprioritaskan dukungan kepada pelaku UMKM dengan banyak dukungan ya. Total di tahun 2020 itu setara dengan 120 triliun, 2021 juga sebesar itu, sama, di mana memang ini ada beberapa program, salah satunya adalah hibah modal kerja atau nama programnya Banpres Produktif Usaha Mikro,
BPUM ini sudah dibagikan selama 2 tahun ini kepada 24,8 juta pelaku usaha mikro yang mendapatkan hibah modal kerja produktif, termasuk juga ada subsidi listrik, subsidi bunga dari KUR gitu ya. Kemudian juga ada program bantuan pendampingan, mengakses pasar, kita juga mencoba membantu promosi dan lain sebagainya. Jadi untuk yang tahun 2022 kita sudah siapkan juga dari total 280,7 triliun dari program PEN, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini, kurang lebih ada 23,7 triliun ya yang sudah didisburse untuk anggaran penguatan ekonomi melalui subsidi KUR dan IJP. Oh, berarti sudah cukup banyak aliran dana yang sudah diberikan. Lantas seperti apa ini? Kalau bicara mengenai bagaimana testimoni, respon dari pelaku UMKM sendiri dengan beragam bantuan maupun pendampingan seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak Vicky. Ya, kami bekerja sama dengan TNP 2K mensurvei sebetulnya bagaimana pelaku UMKM yang menerima bantuan ya, insentif. 98,99% responden ini menggunakan dana tersebut untuk keperluan usahanya, Mas. Jadi betul-betul ini tepat sasaran karena memang disalurkan langsung kepada rekening pelaku usaha mikronya yang sudah didata sebelumnya. Jadi nggak melalui via, melalui transfer bank. Jadi nggak ada potongan, nggak ada biaya dan seterusnya. 96% responden menggunakan bantuan pemerintah ini juga untuk pemberian bahan baku dan 66,3% menggunakan untuk membayar atau sewa alat produksi. Sisanya 38% ini untuk membayar pekerja. Oke, itu dia. Berarti memang komposisi yang sudah tepat begitu ya untuk mendukung usaha mereka. Lantas bagaimana dengan ekosistem digital juga nih yang tengah dibangun oleh pemerintah, di mana juga pemerintah inginnya pelaku UMKM naik kelas dengan masuk ke dalam era digitalisasi seperti yang terjadi saat ini, Pak Vicky? Ya, di awal pandemi datanya Kominfo di Januari 2020 itu baru mencatatkan baru sekitar 8 juta pelaku UMKM dari 64 juta, Mas, atau 13% yang masuk ke ekosistem digital onboarding. Nah, tentunya pada saat pandemi digitalisasi ini sebuah keniscayaan karena banyak pembatasan mobilitas. Kita dorong dengan beberapa beragam program ya, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan seterusnya. Hari ini berita baiknya ini ada lompatan sekitar 150%. Atau sudah ada data dari Asosiasi E-commerce Indonesia, sebesar 20,6 juta pelaku UMKM yang masuk di ekosistem e-commerce atau marketplace. Nah, ini belum kita data, maksudnya belum ditambah dengan pelaku UMKM yang sebetulnya terkait dengan digitalisasi ini kan ada 6 pendekatan sebetulnya selain akses pasar yang e-commerce, tapi juga ada akses pembiayaan atau fintech, kemudian ada back office ya dalam hal ini supporting management, kemudian ada access to supply atau bahan baku, ada data analytics, ada kemudian logistik gitu ya. Nah, ini sebetulnya datanya sudah luar biasa, pemerintah terus fokus. Salah satunya juga melalui pendekatan onboarding pelaku UMKM ini sebagai mitra pengadaan barang dan jasa pemerintah di LKPP, karena daftarnya harus melalui platform digital juga, Mas. Target Presiden tahun ini adalah 1 juta produk UKM masuk ke e-katalognya LKPP. Ya, ada potensi sebesar 450 triliun. Dengan Kementerian BUMN, dengan Pak Erick Thohir juga ini luar biasa, sudah menyiapkan platform pasar digital UMKM BUMN, pengadaan barang jasa di bawah 400 juta di BUMN, ini sudah diwajibkan untuk masuk untuk wajib diberikan kepada UMKM. Nah, angkanya juga sudah lebih daripada 20 triliun semenjak 2 tahun ini dijalankan programnya. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai literasi, kemudian inklusi ekonomi digital, termasuk juga dengan digitalisasi di sektor UMKM, menurut Anda bagaimana ini, Pak Vicky? Apakah memang sudah sesuai harapan dari teman-teman Kemenkop UKM sendiri begitu? Nah, ini yang menjadi tantangan karena bukan hanya sekedar target 30 juta atau kuantitas pelaku usaha yang onboarding di ekosistem di digital, tapi juga bagaimana transaksi ekonominya, Mas. Jangan-jangan kue ekonominya tetap, tapi yang ngerebutinnya jadi tambah banyak. Nah, tapi data dari Bank Indonesia ini menarik, bahwa di tahun 2020 terdapat 700 juta lebih transaksi setahun ya di e-commerce. Nah, tahun 2021 data Bank Indonesia mencatatkan ada lonjakan 1,2 miliar transaksi. Jadi artinya ini ada kue ekonominya juga ikut membesar. Ditambah yang menggembirakan adalah 54,6%-nya ini adalah dari UKM, pembelinya, pasarnya adalah dari
wilayah suburban, rural, bahkan luar Jawa. Iya, iya. Artinya isu terkait dengan kemerataan infrastruktur internet yang menjadi kunci ya, ini bisa terus diakselerasi. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai sebaran, ini kaitan juga dengan infrastruktur internet tadi yang seperti Anda sampaikan. Bagaimana kita bisa menjangkau daerah-daerah lain yang untuk ditingkatkan lagi pelaku UMKM ya, mengingat apabila pemerataan ekonomi merata, UMKM merata, saya yakin dan mungkin juga teman-teman dari Kemenkop UKM juga yakin bahwa ekonomi Indonesia akan lebih kuat lagi begitu menatap tahun depan ini, Pak Vicky. Ya, jadi memang ada isu juga untuk teman-teman di wilayah 3T atau bahkan di timur, ini kan isunya logistik. Karena Oke, kepulauan dan seterusnya logistik Indonesia kan mahal ya Mas, masih sangat yes. mahal dibandingkan negara-negara yang lain. Dan nah, oleh karenanya sebetulnya selain infrastruktur teknologi melalui pemerintah yang dibangun luar biasa ini oleh Kemenkominfo dan seluruh stakeholders, sebetulnya juga pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta, contoh misalnya dengan salah satu grup ya yang memiliki perusahaan tower dan fiber optik untuk jaringan internet yang besar juga, kita juga rangkul untuk membuat program-program inisiasi, kita sebutnya adalah remote entrepreneur gitu ya. Jadi Oke, entrepreneur, startup yang UKM-UKM yang menggunakan teknologi atau digitalisasi ini di daerah-daerah remote, daerah-daerah luar gitu. oke. Nah, kemudian juga kami Kemenkop UKM sesuai instruksi Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki, kita membuat namanya Smesco Hub Timur. Itu di Bali, di Nusa Dua, untuk mengagregasi, konsolidasi 13 provinsi di Indonesia Timur, Bali sebagai akses pintu untuk Indonesia Barat dan sampai dengan ekspor untuk pasar global. Di sana kita hubungkan mulai dari sisi supply sampai dengan marketnya, dari sisi pendampingan, pembiayaan sampai dengan off-takernya, bantuan terkait dengan perizinan, logistiknya, ini di Smesco Hub Timur di Bali, Mas. Jadi kita coba Oke. juga terus dengan teman-teman di dinas ya, khususnya pemerintah provinsi di 13 daerah di Indonesia Timur kita terus koordinasikan. Oke, itu dia berarti koordinasi pusat dan daerah juga terus dilakukan. Lantas seberapa besar efektivitasnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Vicky, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan 5 negara jumlah UMKM terbanyak di wilayah ASEAN mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat posisi dari Indonesia. Ya, menempati posisi teratas dengan jumlah 65,5 juta UMKM. Kemudian Thailand menyusul di posisi kedua 3,1 juta, Malaysia 1,2 juta, kemudian Filipina 996.700, kemudian terakhir ada Vietnam 651 ribuan. Berikutnya kita akan cermati dari skor adaptasi digital UMKM. Ini kita lihat memang konsentrasinya ataupun dominasinya masih di wilayah Jawa, ada sekitar 49 poin kalau kita lihat skala 1:100, kemudian Bali dan Nusa Tenggara di posisi kedua dengan poin 22, Sumatera 21, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu dia untuk skor adaptasi digital UMKM kita. Lantas bagaimana dengan target UMKM Go Digital? Ini kita lihat proyeksi di tahun 2022 itu sekitar 20 juta unit dari UMKM yang Go Digital. Kemudian tahun depan naik lagi menjadi 24 juta. 2024 diharapkan bisa tembus sampai dengan 30 juta UMKM yang Go Digital. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Ya, Pak Vicky, kita akan lanjutkan kembali Pak. Ini kalau kita bicara mengenai posisi Indonesia, teratas, ini memang menjadi satu hal yang diuntungkan begitu. Lantas bagaimana juga dengan skor adaptasi digitalnya ini yang juga perlu kita bedah ini. Silakan Pak Vicky. Ya, halo? Terbesar. Halo. Ya, silakan Pak. Jadi data Temasek juga sudah menyatakan di tahun 2030 ini potensi ekonomi digital Indonesia ini luar biasa, 5.600 triliun, Mas. Oke. Ada lompatan 8 kali lipat dari hari ini. Kalau PDB ini hanya 1,5 kali lipat aja, maksimum 2. Nah ini artinya kita harus maknai, kita harus mempersiapkan dua sisi.
UKM ini yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia harus yang existing harus go digital. Artinya kita sebutnya digitalisasi UMKM. Ya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus menyiapkan UKM digital yang digital native, startup digital yang basisnya teknologi dan yang canggih-canggih gitu ya. Oke. Ini juga penting. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan ada di era Web 3.0. Jadi ini eranya decentralized economy, ini juga yang kita siapkan sebetulnya. UKM-UKM kita harus pada waktunya siap bertanding karena menyambut tadi 2030 potensi luar biasa. Jangan sampai kita ini menjadi hanya sekedar pasar, Mas. Jadi UKM yang kita dorong hari ini juga ingin kita dorong lagi lebih banyak lagi UKM produsen. Bukan UKM pedagang yang reseller yang jangan-jangan nanti ini menjual produknya produk industri besar atau bahkan produk asing gitu kan. Seperti halnya di e-commerce. Ya, ya. Nah ini yang menjadi isu, jadi concern kami di pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM untuk memastikan. Oleh karenanya kita banyak sekali program dengan industri besar termasuk khususnya BUMN. Bagaimana keterhubungan UKM ini bukan hanya main di end product, tapi menjadi rantai pasok industri. Jadi masuk ke supply chain industri untuk kemudian lebih mudah masuk ke global value chain sampai dengan pasar ekspor, produknya diekspor. Nah isu digitalisasi ini memang ada 3 kata kunci, Mas. Kalau misalnya terkait dengan beberapa survei dan juga koordinasi kami dengan lintas stakeholders. Yang pertama adalah literasinya. Bagaimana sektor literasi, pengetahuan, keterampilan dari para pelaku UMKM ini disiapkan. Karena culture-nya berbeda, behavior-nya berbeda. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman ini didampingi betul-betul sampai dengan nanti bisa mengakses beragam program pembiayaan. Khususnya sekarang kalau udah masuk digital, Mas, ini akan lebih mudah sebetulnya dapat akses pembiayaan. Kenapa? Karena udah ada credit scoring, digital tracking, digital record-nya. Jadi nggak perlu lagi pakai kolateral ya. Nah, itu enaknya kalau memang kita sudah punya terhubung digitalisasi. Yang ketiga tentunya tantangan bagaimana meratanya akses infrastruktur ya, internet di seluruh Indonesia. Demikian, Mas. Baik, itu dia. Ada 3 tantangan, literasi, kemudian pendampingan dan juga pemerataan dari infrastruktur internetnya sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai fokus tadi, yang Anda katakan adalah produsen, ini yang diharapkan bukan sebagai reseller begitu ya Pak Vicky. Tapi kan mereka butuh pembiayaan, kemudian mereka butuh pendampingan yang kuat, mengingat menjadi produsen tantangannya lebih besar daripada mereka hanya menjadi reseller. Ya, jadi yang kita sekarang fokuskan approach dan sinergi itu kepada agregator platform, Mas. Karena pemerintah tampaknya akan berat kalau satu persatu berkoordinasi dengan 60 juta pelaku usaha mikro kecil menengah yang sebetulnya mayoritas 99,6% kan mikro, yang informal, yang berubahnya dengan cepat gitu. Jadi kita terus cari dan sudah banyak yang sudah kita engage. Ini agregator, akselerator, inkubator, enabler yang mengkonsolidasi usaha-usaha mikro ini. Misalkan yang kita cari artinya memang lokomotif yang menarik gerbong. Ada satu platform yang mengkonsolidasi puluhan ribu warung Tegal, warung makanan tradisional melalui platform digital. Pada saat pandemi ketika warteg yang belum terafiliasi dengan digital ini semua bangkrut, kalau yang ini naik bahkan 2 kali 3 kali lipat penjualannya karena sudah dihubungkan pada platform food delivery gitu ya, beragamnya ada macam-macam gitu. Ada didampingi juga dari sisi kualitas produksinya sampai pemasarannya. Ada satu platform yang mengkonsolidasi para penjahit rumahan. Ya, ada 2.000-an penjahit rumahan, ada platformnya untuk mengkoordinasikan order dan menjaga QC, quality control dan quality assurance ya, QA-nya. Nah, ini yang kita ada juga satu agregator yang menghubungkan produk kria ya di Bantul di Jogja untuk ke pasar ekspor untuk produk-produk branded di luar itu sebetulnya produk-produk home decor krianya ini lokal UKM yang buat, tapi ada agregator yang menghubungkannya, ini menghubungkan ke beberapa puluh sentra-sentra produksi UMKM. Nah, ini sebenarnya strategi agregator platform ini yang bisnis model seperti ini yang menghubungkan hulu dengan off-taker atau pasar. Ini yang kita cari. Kita cari sekali lagi lokomotif yang menarik gerbong, kapal tongkang yang mengkonsolidasi sekoci, Mas. Nah itu dia. Nanti subsektor apa saja nih yang siap nanti ya kalau kita bicara mengenai digitalisasi di sektor UMKM. Kemudian bagaimana kita mengoptimalisasi dari Smesco Hub Timur ini sehingga pemerataannya lebih luas lagi. Pak Vicky tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Vicky Satari. Ini menarik kalau kita cermati UMKM yang terus begitu ya didorong go digital sehingga mereka benar-benar naik kelas dan yang penting adalah pemerataannya dari Sabang sampai Merauke. Ya Pak Vicky, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai subsektor ataupun jenis usaha apa nih yang paling siap kalau misalnya masuk ke dalam ekosistem digitalnya UMKM? Ya, yang pertama adalah jasa. Karena sekarang ini banyak sekali Indonesia itu adalah negara kelima yang memiliki startup terbanyak di dunia. Oke, Startup ini kan sebetulnya tumbuh berkembang karena adanya permasalahan-permasalahan yang mereka cari solusinya. Jadi mereka hadir dengan solusinya. Dan UMKM karena jumlah stakeholdernya besar, ini menjadi daya tarik nih buat teman-teman startup. Jadi yang paling relevan kenapa saya bilang jasa dari mulai keuangan, pendidikan, ada terkait dengan media sampai dengan perdagangan juga ya e-commerce, kemudian sampai dengan kesehatan, baik. transportasi. Ini sebetulnya sangat akseleratif. Terlepas ada sektor-sektor yang lain ya seperti furniture nih sekarang home decor lagi luar biasa Hmm. sampai dengan ekspornya. Tentunya pertanian perikanan itu juga kita punya sumber daya dan punya kompetensi lokal ya dalam hal ini dari bahan baku dan kesiapan suplainya. Itu dia kaitannya dengan furniture, perikanan, home decor. Lantas kalau kita bicara mengenai efektivitas dari kemitraan ini, Pak Vicky, kan menarik. Ini pendampingan tentu tidak boleh lepas mengingat bahwa kita harus memberdayakan lagi SDM ataupun pelaku UMKM dalam upaya mereka masuk ke dalam era digital. Nah, bagaimana ini pengawasan kemudian orkestrasinya ini? Ya, saya perlu sampaikan bahwa di pemerintah sendiri sebetulnya tidak hanya Kemenkop UKM yang mengurusi UMKM Oke, dan koperasi tentunya, tapi sebetulnya ada kurang lebih 26 kementerian lembaga yang sebetulnya ada program-program terkait dengan UMKM. Seperti perikanan kan layannya sebenarnya adalah UMKM. Kementerian Pertanian, petaninya kan UMKM, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga dalam hal ini Kemenkop UKM, Pak Teten, sesuai instruksi dari Pak Presiden, ini mengambil peran sebagai moderator, memoderasi, mengkoordinasikan program-program lintas kementerian lembaga agar tidak tumpang tindih dan yang paling penting adalah bisa berkesinambungan input-output dari masing-masing program berikut sebetulnya adalah bagaimana anggaran ini bisa tepat sasaran. Ya, ini juga sudah kita lakukan dalam pendekatan kewirausahaan. Ada namanya Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di mana Pak Teten selaku Menkop UKM sebagai ketua, Pak Erik Menteri BUMN Wakil Ketua 1, Pak Sandi Wakil Ketua 2, dan Pak Tito ini Mendagri di Wakil Ketua 3. Kenapa di Mendagri? Karena membawahi kabupaten kota. Nah, tentunya kita juga nggak bekerja di pemerintah sendiri, kita ajak sebetulnya sebanyak-banyaknya stakeholders. Kita sebutnya hexahelix stakeholders nih Mas. Selain ada akademisi, di setiap kampus di daerah juga punya program-program terkait dengan pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Ada pelaku bisnisnya sendiri ya tadi agregator, inkubator dari perusahaan besar. Banyak BUMN juga punya banyak program di sini. Ada komunitasnya, asosiasi profesi, asosiasi komunitas kelompok masyarakat, komunitas kreatif kita juga rangkul, termasuk media dan agregator platform itu sendiri, Mas. Jadi kita punya namanya Geber UMKM, ini ada di background virtual saya yang tanda panah 3 nih oke, di antara logo G20 dan Bangga Buatan Indonesia itu ya. logo dari Gerakan Bersama UMKM. Hmm. Geber UMKM ada 8 asosiasi kelompok masyarakat komunitas yang sudah kita rangkul untuk bersama-sama mendampingi pelaku UMKM. Jadi Oke. kuncinya memang moderasi dan monitoring dan evaluasi terus. Oke, lantas bagaimana dengan optimisme dan target Anda melihat tahun 2023 bahwa UMKM benar-benar bisa menjadi penopang dari perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi digital? Ya, kita lihat sendiri secara angka pertumbuhannya luar biasa dan secara produk-produk kreativitas inovasinya ini juga semakin dahsyat. Ini juga kan sebetulnya bisa dilihat ya dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di saat tantangan seperti ini masih tumbuh. Ini Oke. kan tidak lepas sebetulnya dari peran kontribusi dari para pelaku UMKM-nya. Nah, catatannya adalah yang paling penting adalah keberpihakan bukan hanya pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan tadi fasilitasi, insentif sampai dengan belanja pemerintahnya yang menggerakkan kurang lebih 20% ekonomi nasional ini kepada 40% untuk UMKM. Tapi yang paling penting adalah kuncinya adalah konsumsi domestik.
Jadi keperpihakan kita semua warga Indonesia, masyarakat untuk terus memilih membeli produk UMKM. Itu dia, berarti memang kita harus mencintai produk-produk dalam negeri, begitu ya intinya. Baik Pak Vicky, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Maju terus Pak untuk UMKM Indonesia. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Vicky. Terima kasih.